Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viryal. Saya dari program studi S1 Keperawatan semester 4 kelas A. Nomor NPM saya 091900000035. Nah, di sini saya akan mengadakan promosi kesehatan atau penyuluhan virtual kesehatan yang judulnya yaitu Upaya Pencegahan Penyakit Malaria pada Anak Usia Sekolah. Tujuannya itu untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak yang diajar atau dibimbing oleh Ibu NS Hari Ganesha MKM. Nah, selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pencegahan penyakit malaria pada anak usia sekolah. Poin yang pertama itu yaitu yang pertama pengertian penyakit malaria. Nah, apa sih penyakit malaria itu? Apakah teman-teman tahu? Nah, jadi pengertian penyakit malaria adalah salah satu jenis penyakit serius dan berbahaya yang disebabkan oleh infeksi parasit jenis Plasmodium. Umumnya, parasit tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk, terutama oleh nyamuk Anopheles. Salah satu jenis parasit Plasmodium yang paling umum menyebabkan penyakit ini adalah Plasmodium falciparum. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu jenis-jenis penyakit malaria. Jenis-jenis penyakit malaria itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penyakit malaria biasa, dan yang kedua itu ada penyakit malaria berat. Nah, yang pertama penyakit malaria biasa merupakan penyakit yang biasanya tidak menyebabkan komplikasi yang parah dan hanya menimbulkan gejala-gejala utama karena tidak ada organ vital yang terdampak. Gejala-gejala yang muncul umumnya adalah bertahan selama 6-10 jam. Kemungkinan akan berulang setiap 3 hari sekali. Yang kedua yaitu penyakit malaria berat. Nah, apa sih penyakit malaria berat ini? Penyakit malaria berat ini merupakan komplikasi dari jenis biasa yang tidak segera ditangani. Umumnya, penyebab dari kondisi ini adalah parasit Plasmodium falciparum. Pada jenis ini terjadi proses yang disebut dengan sekuestrasi. Nah, apa sih itu sekuestrasi? Jadi, sekuestrasi itu kondisi ketika darah menggumpal dan membuat sumbatan di pembuluh darah. Apabila pembuluh darah otak tersumbat oleh gumpalan darah tersebut, kemungkinan akan ada efek berupa stroke, kejang, asidosis, atau peningkatan kadar asam di dalam tubuh, serta anemia berat. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mekanisme penyakit malaria. Nah, bagaimana sih mekanisme penyakit malaria? Penyakit malaria terjadi karena penderita terinfeksi oleh parasit akibat gigitan nyamuk betina Anopheles. Hanya nyamuk jenis Anopheles yang dapat menularkan parasit Plasmodium. Biasanya, parasit terbawa ketika nyamuk mengisap darah penderita penyakit malaria. Kemudian, ketika nyamuk mengisap darah orang lain, parasit dapat masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Karena umumnya parasit ini ditemukan di sel darah merah, maka penyakit ini juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, prosedur transplantasi organ, atau jarum suntik dan infus yang tidak steril. Selain itu, penyakit ini juga kemungkinan dapat ditularkan dari ibu ke bayi yang sedang berada di dalam kandungannya, atau yang disebut sebagai malaria kongenital. Saat parasit Plasmodium masuk ke dalam aliran darah Anda, parasit akan bergerak menuju ke hati. Di dalam hati, parasit akan tumbuh dan berkembang selama beberapa hari. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tanda dan gejala penyakit malaria. Nah, apa aja sih tanda dan gejala penyakit malaria? Yaitu seperti menggigil sedang sampai berat, demam tinggi, tubuh kelelahan, banyak berkeringat, sakit kepala, mual dan muntah, diare, dan nyeri otot. Lalu selanjutnya poin yang kelima, yaitu faktor risiko penyakit malaria. Ada 3 faktor. Yang pertama itu ada usia. Biasanya pada anak usia sekolah rentan terkena penyakit malaria.
karena lingkungan dan pola hidup pada anak usia sekolah yang masih kurang baik. Yang kedua itu ada tinggal atau mengunjungi daerah beriklim tropis. Nah, biasanya nyamuk Anopheles ini tinggal di iklim yang tropis. Lalu selanjutnya yang ketiga berada di daerah dengan fasilitas kesehatan yang minim. Lalu selanjutnya poin yang keenam yaitu pengobatan penyakit malaria. Pengobatan penyakit malaria yang disarankan oleh Ikatan Dokter dan WHO adalah pemberian terapi berbasis artemisinin atau ACT. Infeksi Plasmodium biasa atau tanpa komplikasi dan berat dengan komplikasi adalah kondisi yang ditangani dengan dosis dan kombinasi obat yang berbeda. Yang pertama, malaria biasa tanpa komplikasi. Untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, dokter akan memberikan ACT. Yang kedua, malaria berat dengan komplikasi. Penderita kondisi ini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Pasien akan diberikan artesunat intravena melalui infus. Poin selanjutnya yang ketujuh yaitu pencegahan penyakit malaria. Yaitu yang pertama, menyemprot dinding rumah dengan insektisida dapat membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Lalu yang kedua, menutupi kulit dengan menggunakan celana panjang dan baju berlengan panjang atau pakaian tertutup, terlebih ketika wabah menyebar di daerah Anda. Yang ketiga, menjaga rumah tetap bersih, kering, dan higienis. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak membiarkan air tergenang dekat rumah Anda, karena dapat menyebabkan nyamuk Anopheles tinggal di daerah tersebut. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.